Halo sahabat semua. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menonton. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh luka, penyesalan, dan keberanian seorang perempuan dalam mempertahankan harga dirinya. Sebuah cerita tentang seorang istri yang selama ini disia-siakan, diremehkan, dan dianggap tidak berarti. Hingga akhirnya terungkap sebuah kebenaran besar yang mengubah segalanya. Judul cerita kita kali ini adalah suami ini menyia-nyiakan istrinya setiap hari. Tak pernah menyangka wanita sederhana itu adalah anak presiden yang memilih pergi demi menyelamatkan harga dirinya. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tekan tombol like jika kamu menyukai cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap komentar kalian sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa juga, tekan tombol lonceng, agar kamu tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Kami juga mendoakan, semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan dijauhkan dari hubungan yang membuatmu merasa tidak dihargai. Semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang yang mencintaimu dengan tulus. Sekarang, siapkan hatimu, dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu datang pelan, seperti enggan benar-benar tiba. Langit masih abu-abu, udara lembab, dan suara motor dari jalan utama terdengar terputus-putus menembus jendela rumah kontrakan mereka. Alia sudah bangun sejak subuh. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Ia berdiri di dapur sempit, mengaduk teh hangat sambil sesekali menatap jam dinding yang detiknya berdetak terlalu keras untuk rumah sekecil itu. Dari kamar, terdengar suara Raka berdeham. Bunyi kursi digeser. Alia menoleh cepat. Refleks yang sudah ia miliki sejak lama, seperti tubuhnya selalu siap menyambut keberadaan seseorang yang seringkali tak benar-benar hadir. "Mas, sarapannya sudah siap," kata Alia lembut. Suaranya rendah agar tidak terdengar seperti tuntutan. Raka keluar kamar sambil merapikan kancing kemejanya. Rambutnya masih sedikit basah, aroma sabun menyertai langkahnya. Ia duduk di kursi makan tanpa menatap Alia, hanya mengangguk singkat. "Iya." Satu kata. Selalu satu kata. Alia meletakkan piring di hadapan Raka, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi di atasnya. Ia duduk di seberang, tangannya terlipat di pangkuan. Matanya menatap wajah suaminya dengan harapan kecil yang hampir tak terlihat. "Mas, hari ini pulang jam berapa?" tanyanya pelan. Raka mengunyah, lalu meneguk air putih. "Belum tahu. Banyak kerjaan." Alia mengangguk. Senyumnya muncul sebentar, lalu hilang. Ia ingin berkata lebih. Ingin bertanya tentang kantor, tentang rekan kerja Raka, tentang apapun yang bisa membuat mereka terasa seperti pasangan suami istri. Tapi lidahnya keluh. Kata-kata itu selalu terasa salah tempat. Beberapa menit kemudian, ponsel Raka bergetar. Ia melihat layar, alisnya terangkat sedikit. "Acara kantor minggu depan. Kamu ikut," katanya sambil berdiri. Jantung Alia berdegup lebih cepat. "Benar? Jam berapa? Aku bisa. Datang saja. Jangan pakai baju aneh," potong Raka cepat, lalu mengambil tas kerjanya. Alia terdiam. Kata "jangan pakai baju aneh" menggantung di udara, menusuk lebih dalam dari yang Raka sadari. Ia mengangguk, lagi-lagi mengangguk, seolah itu adalah satu-satunya respons yang aman. Di depan pintu, Raka berhenti sejenak. Alia berdiri beberapa langkah di belakangnya, berharap akan dipanggil, berharap namanya disebut. "Istri," kata Raka singkat, tanpa menoleh. "Jangan lupa bayar listrik." Istri, bukan Alia. Bukan nama yang dulu ia bisikan dengan suara bergetar saat akad. "Iya, Mas," jawab Alia. Suaranya nyaris tak terdengar. Pintu tertutup. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Alia berdiri lama di sana, tangannya masih memegang ujung celemek. Napasnya tertahan. Dadanya terasa sesak. Tapi ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering menahan air mata sampai rasanya menjadi bagian dari keseharian. Siang hari, Alia pergi ke warung depan rumah untuk membeli sayur. Beberapa tetangga menyapanya. Ia membalas dengan senyum ramah, senyum yang sama seperti yang selalu ia pakai dimanapun. "Itu suamimu kerja di mana, Mbak?" tanya ibu warung sambil menimbang tomat. "Kantor swasta," jawab Alia singkat. "Wah, hebat ya. Pasti bangga." Alia tersenyum lagi. "Iya, bangga." Kata itu terdengar asing di telinganya. Sore menjelang, hujan turun tanpa peringatan.
Rintiknya pelan, lalu semakin deras. Alia duduk di ruang tamu, menatap jendela yang buram oleh air. Tangannya memegang ponsel, layar kosong. Ia ingin menelepon seseorang. Ingin mendengar suara yang memanggilnya dengan penuh kasih. Tapi jarinya berhenti. Ia membuka galeri foto. Foto lama. Seorang pria berwajah tenang memeluknya di taman istana, bertahun-tahun lalu. Alia menutup layar cepat, seperti takut kenangan itu melompat keluar dan menghancurkan dinding yang ia bangun sendiri. Malam tiba. Jam menunjukkan pukul 10. Hujan belum berhenti. Alia memanaskan makanan yang sudah dingin. Pintu akhirnya terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah. "Makan, Mas," kata Alia sambil menyodorkan piring. Raka duduk, makan tanpa bicara. Setelah itu, ia langsung ke kamar, mengganti pakaian. "Aku capek. Besok pagi ada meeting penting," katanya datar. Alia berdiri di ambang pintu kamar. "Mas, aku mau tanya." Raka menoleh sekilas. "Apa? Kamu bahagia nggak sama aku?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Alia sendiri terkejut. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Raka terdiam beberapa detik. Wajahnya dingin, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak penting. "Kamu mikir yang aneh-aneh. Sudah, tidur saja." Lampu dimatikan. Alia berdiri sendiri dalam gelap. Ia menatap punggung suaminya, punggung orang yang seharusnya menjadi tempat pulang, tapi justru menjadi jarak yang tak pernah bisa ia lewati. Alia berbaring, memunggungi Raka. Air matanya jatuh perlahan ke bantal, tanpa suara. Di luar, hujan semakin deras, seperti ikut menangis bersamanya. Di dalam kepalanya, satu kalimat berputar tanpa henti. "Apakah aku hanya istri, atau aku memang tak pernah benar-benar dilihat?" Dan di tengah suara hujan itu, Alia tak tahu bahwa pagi-pagi berikutnya akan membawa sebuah undangan yang perlahan mengubah segalanya, membuka rahasia yang selama ini ia kubur rapat-rapat, dan mengguncang hidup yang selama ini ia jalani dalam diam. Pagi berikutnya terasa lebih dingin, meski matahari sudah muncul sejak tadi. Cahaya masuk dari celah tirai tipis ruang tamu, jatuh di lantai keramik yang sudah mulai kusam. Rumah kontrakan itu kembali terjaga, tapi bukan oleh tawa atau obrolan ringan. Hanya oleh suara kipas angin yang berdecit pelan dan detak jam dinding yang tak pernah lelah mengingatkan waktu. Alia duduk di meja makan sendirian. Secangkir kopi di hadapannya sudah dingin. Raka belum keluar kamar. Ia menunggu. Selalu menunggu. Seperti menunggu hujan reda tanpa tahu apakah langit akan benar-benar cerah. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Raka keluar sambil mengikat jam tangannya. Wajahnya kaku, mata setengah terpejam. Alia berdiri cepat, refleks yang sama seperti kemarin. "Mas, aku bikinin kopi," katanya. "Sudah," jawab Raka singkat. Ia mengambil ponsel dari meja dan langsung menatap layar. Ibu jarinya bergerak cepat. Alia berdiri canggung di samping meja. Tangannya saling menggenggam. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan sejak semalam, sejak pertanyaan yang tak pernah dijawab itu menggantung di udara. "Mas," Alia memulai, suaranya ragu. Raka tidak menoleh. "Aku telat." Kalimat itu memutus segalanya. Alia menelan ludah, lalu duduk kembali. Ia menatap punggung Raka yang bergerak ke arah pintu. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada pesan singkat di pipi. Hanya pintu yang tertutup dengan bunyi yang sama, dingin, dan biasa. Begitu Raka pergi, rumah itu seperti kehilangan napas. Alia berjalan perlahan ke kamar, merapikan tempat tidur yang sudah ditinggalkan. Sarung bantal di sisi Raka masih rapi. Tak ada bekas kepala. Seperti memang tak pernah dipakai. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya meremas spray. Napasnya tertahan sebentar. "Kita ini sebenarnya siapa, Mas?" gumamnya pelan, berbicara pada ruang kosong. Siang hari, Alia membersihkan rumah. Suara sapu bertemu lantai terdengar berulang, monoton. Dari luar, terdengar suara anak-anak tertawa, ibu-ibu bercakap, kehidupan yang terasa jauh meski jaraknya hanya beberapa meter. Telepon rumah berdering. Alia berhenti menyapu. Ia menatap gagang telepon sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo." "Assalamualaikum, Mbak Alia." Suara seorang perempuan terdengar ramah. "Waalaikumsalam. Ini dari kantor Mas Raka. Kami mau konfirmasi kehadiran untuk acara minggu depan. Istrinya bisa datang, ya?"
Alia tersenyum kecil. Iya, insya Allah. Nama lengkapnya nanti kami tulis sebagai pendamping ya, Mbak. Pendamping, bukan nama. Iya, jawab Alia. Suaranya tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Telepon ditutup. Alia duduk di kursi, menatap kosong ke dinding. Ia membayangkan ruangan besar, orang-orang berpakaian rapi, dan dirinya berdiri di samping Raka. Tak dikenal, tak disebut, tak diingat. Sore hari, hujan turun lagi. Lebih deras dari kemarin. Alia menutup jendela, lalu duduk di ruang tamu. Ia membuka album foto lama yang tersimpan di laci. Foto pernikahan mereka. Raka tersenyum tipis. Alia tersenyum lebar. Terlalu lebar, seolah ingin menutup rasa takut yang belum ia pahami saat itu. Dulu kamu begini, bisiknya sambil menyentuh foto Raka. Atau aku saja yang terlalu berharap. Malam datang perlahan. Raka pulang lebih awal dari biasanya. Alia terkejut mendengar suara pintu. Kamu pulang cepat, katanya. Raka meletakkan tasnya. Iya, capek. Alia mengangguk. Ia menyajikan makan malam. Mereka duduk berhadapan. Suara sendok bertemu piring terdengar canggung. Acara minggu depan, kata Alia hati-hati. Kantormu telepon tadi. Oh, jawab Raka tanpa ekspresi. Iya. Aku, boleh tahu temanya apa? Raka berhenti makan sebentar. Formal. Banyak orang penting. Alia menatap wajah suaminya. Aku malu nggak kalau ikut? Raka menghela napas. Seperti pertanyaan itu beban. Kamu kan istriku. Ya ikut saja. Jawaban itu tidak menghangatkan. Justru semakin dingin. Alia tersenyum kecil. Senyum yang terasa patah di ujungnya. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dengan jarak yang terasa semakin lebar. Alia menatap langit-langit, mendengar napas Raka yang teratur. Ia ingin menyentuh lengannya. Ingin bertanya. Ingin memastikan bahwa ia masih ada di hati suaminya. Tapi tangannya tak bergerak. Di luar, hujan berhenti. Sunyi merayap masuk ke sela-sela rumah. Dan di dalam kesunyian itu, Alia tak tahu bahwa jarak yang hari ini terasa dingin akan segera berubah menjadi jurang yang jauh lebih dalam, dimulai dari sebuah undangan yang tak pernah ia minta. Hari acara itu akhirnya tiba. Pagi terasa lebih cerah dari biasanya. Langit biru bersih seolah tak menyisakan hujan beberapa hari terakhir. Alia bangun lebih awal, lebih gugup dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap bayangannya sendiri. Gaun yang ia pilih sederhana, warna krem lembut, tidak mencolok, tidak berlebihan. Rambutnya disanggul rapi. Ia menghela napas panjang. Jangan pakai baju aneh. Kalimat Raka terngiang lagi. Alia merapikan kerah gaunnya, memastikan semuanya terlihat biasa saja. Terlalu biasa, mungkin. Tapi itu yang diminta. Di ruang tamu, Raka sudah siap. Jas hitamnya pas, sepatunya mengilap. Ia tampak berbeda, lebih percaya diri. Alia melangkah mendekat. Mas, aku sudah siap, katanya pelan. Raka menoleh sekilas, memindainya dari atas ke bawah. Ya sudah, ayo. Tidak ada pujian, tidak ada komentar. Alia tersenyum kecil, lalu mengambil tasnya. Mereka berangkat tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, hanya suara radio yang mengisi keheningan. Alia melirik Raka beberapa kali, berharap obrolan kecil, tapi Raka sibuk dengan ponselnya. Gedung acara itu besar, megah, penuh lampu. Parkiran sudah hampir penuh. Begitu masuk, suara obrolan bercampur tawa menyambut mereka. Orang-orang berpakaian rapi, saling berjabat tangan, menyebut nama, tertawa lepas. Raka langsung berubah. Senyumnya muncul. Langkahnya mantap. Alia mengikuti beberapa langkah di belakang. Raka! Seorang pria menghampiri. Wah, lama nggak ketemu. Raka tertawa. Iya, sibuk. Ini? Pria itu melirik Alia. Raka menoleh sebentar. Oh, ini istriku. Tidak ada nama. Pria itu mengangguk sopan. Oh, iya. Silakan. Alia mengulurkan tangan. Saya Ali. Pria itu sudah berbalik. Alia menarik kembali tangannya perlahan. Raka sudah melangkah lebih dulu, menyapa orang lain. Alia mengikuti, seperti bayangan. Mereka masuk ke aula besar. Meja-meja bundar tersusun rapi.
Di depan, panggung dengan layar besar. Alia menunggu Raka duduk, tapi Raka justru berdiri berbincang dengan rekan-rekannya. "Kamu duduk saja dulu," katanya singkat. Alia duduk di kursi paling pinggir. Di sekelilingnya, para istri bercakap-cakap. Mereka tertawa, menyebut nama suami, menyebut nama sendiri. Alia hanya tersenyum, sesekali mengangguk. "Suamimu kerja di divisi mana?" tanya seorang perempuan ramah. Alia membuka mulut, tapi suara Raka memotong dari kejauhan. "Alia!" Alia menoleh cepat. Raka melambaikan tangan. "Kesini sebentar." Ia berdiri, berjalan mendekat. Raka sedang dikelilingi beberapa orang penting. Alia berdiri di sampingnya, sedikit kaku. "Ini istriku," ulang Raka. Seseorang tersenyum. "Oh, iya. Ibu rumah tangga ya?" Alia mengangguk. "Iya." Raka tertawa kecil. "Iya, dia di rumah saja." Kalimat itu terdengar ringan, tapi Alia merasakannya seperti tamparan pelan. Ia menunduk, menahan napas. "Ya sudah, Raka, kita lanjut," kata salah satu pria. Raka mengangguk. "Kamu duduk lagi saja," katanya pada Alia, tanpa menatap. Alia kembali ke kursinya. Tangannya dingin. Ia mengamati sekeliling. Lampu terang, musik lembut, tawa bersahut-sahutan. Tapi ia merasa sendirian. Saat acara makan dimulai, Alia mengambil makanan secukupnya. Ia makan perlahan. Di meja lain, ia melihat Raka tertawa lepas, berbicara penuh semangat. Ia terlihat hidup. Alia tersenyum pahit. Seorang perempuan di meja Alia berbisik pada temannya, tak terlalu pelan. "Istrinya Raka pendiam ya?" "Iya, biasa saja," jawab yang lain. Alia pura-pura tak mendengar. Ia fokus pada piringnya. Tapi kata-kata itu tertanam. Saat acara hampir selesai, Raka mendekat. "Kita pulang sekarang. Aku masih ada urusan." Alia mengangguk. Mereka berjalan keluar. Di dalam mobil, Alia memberanikan diri. "Mas, kalau di depan orang, kamu bisa sebut namaku." Raka menghela napas, menatap jalan. "Kenapa sih harus dibesar-besarkan? Itu nggak penting." Alia terdiam. Ia menatap jendela. Lampu-lampu kota lewat cepat, seperti hidup yang terus berjalan tanpa menunggunya. Sesampainya di rumah, Raka langsung masuk kamar. Alia duduk di ruang tamu, tasnya masih di bahu. Ia menutup mata sebentar. Dadanya terasa berat. "Namaku Alia," bisiknya pelan. "Kenapa sesulit itu untuk disebut?" Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya lama. Ada sesuatu yang berubah. Bukan marah, bukan sedih semata, tapi sebuah kesadaran pelan yang mulai tumbuh. Dan ia belum tahu, kesadaran itu akan membawanya pada keputusan-keputusan yang tak bisa lagi ditarik kembali, dimulai dari sebuah keheningan yang terasa terlalu lama untuk diabaikan. Hari-hari setelah acara itu berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang bergeser pelan di dalam diri Alia. Bukan perubahan yang terlihat dari luar. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, menyapa tetangga dengan senyum yang sama. Namun di dalam dadanya, ada ruang kosong yang kini terasa lebih luas. Seperti kamar yang pintunya dibiarkan terbuka terlalu lama, hingga dinginnya merambat kemana-mana. Pagi itu, Alia duduk di tepi ranjang setelah Raka berangkat kerja. Tangannya memegang ponsel, jempolnya menggantung di atas layar. Ada satu nomor yang selalu ia hindari. Ia tahu, sekali ia menekan tombol itu, tembok yang ia bangun akan runtuh. "Belum," gumamnya pelan. "Belum sekarang." Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang, lalu berdiri. Cermin di kamar memantulkan wajahnya yang terlihat baik-baik saja. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ada lelah yang menetap, ada sedih yang terlalu rapi untuk disebut tangisan. Siang hari, Alia pergi ke pasar. Matahari terik, jalanan ramai. Ia berjalan di antara kios-kios, suara pedagang bersahutan, aroma sayur dan ikan bercampur. Kehidupan bergerak cepat di sekitarnya, seolah semua orang tahu kemana mereka pergi. Kecuali dirinya. "Bu, ini jatuh," kata seorang anak kecil sambil menyerahkan dompet kecil Alia. "Oh, terima kasih ya," jawab Alia sambil tersenyum. Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari kembali ke ibunya. Alia menatap punggung kecil itu. Ada hangat yang singgah sebentar di dadanya. Hangat yang asing. Sore menjelang,
Alia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Hujan turun tipis, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Ia membuka album foto lama lagi. Bukan foto pernikahan, tapi foto-foto sebelum itu. Dirinya yang tertawa lepas. Dirinya yang berdiri tegak. Dirinya yang dipanggil dengan penuh kasih. "Kamu kemana?" bisiknya pada bayangan masa lalu. Pintu terbuka. Raka pulang. Alia menutup album cepat, meletakkannya kembali ke laci. "Kamu ngapain?" tanya Raka sambil meletakkan tas. "Minum teh," jawab Alia. Raka mengangguk, lalu duduk di sofa. Televisi dinyalakan. Berita sore mengalir tanpa benar-benar ditonton. Alia duduk di kursi seberang. Ada jarak. Selalu ada jarak. "Mas," kata Alia akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. Raka menoleh sekilas. "Kenapa?" "Aku capek." Raka menghela napas. "Capek apa?" "Di rumah saja." Kalimat itu jatuh begitu saja. Alia tersenyum kecil, senyum yang rapuh. "Iya," katanya. "Mungkin Mas benar." Ia berdiri, berjalan ke dapur. Tangannya gemetar saat menuang air. Dadanya sesak, tapi air matanya tidak jatuh. Belum. Malam itu, mereka makan tanpa bicara. Sendok dan piring bersuara lebih banyak daripada mereka. Setelah makan, Raka langsung masuk kamar. "Aku tidur dulu," katanya. Alia mengangguk. "Iya." Lampu ruang tamu masih menyala. Alia duduk sendirian. Hujan kembali turun lebih deras. Angin masuk dari celah jendela, membawa dingin. Alia memeluk dirinya sendiri. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap wajahnya lama. Lalu, tanpa sadar, tangannya menyentuh pipinya yang basah. Ia terkejut. Kapan air mata itu jatuh? Ia sendiri tak tahu. "Aku nggak apa-apa," katanya pada pantulan itu. "Aku kuat." Tapi suara itu bergetar. Retak. Alia kembali ke kamar. Raka sudah tertidur, membelakanginya. Alia berbaring pelan, menjaga jarak. Ia menatap punggung itu, ingin sekali bersandar, ingin berkata jujur tentang semua luka yang ia simpan rapi. "Mas," bisiknya sangat pelan. Raka tidak bergerak. Alia menutup mata. Air mata mengalir diam-diam. Luka itu ia simpan sendiri, lagi-lagi. Ia pikir, jika ia cukup sabar, jika ia cukup diam, semua akan membaik. Ia tidak tahu bahwa menyimpan luka terlalu lama hanya akan membuatnya bernanah. Dan suatu hari nanti, luka itu akan pecah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dimulai dari sebuah pesan yang akan masuk ke ponselnya esok pagi. Pesan yang akan mengguncang seluruh ketenangan palsu yang selama ini ia jaga. Pagi itu udara terasa lebih ringan, seolah hujan semalam menyapu sebagian kegelisahan yang menempel di rumah kontrakan mereka. Alia terbangun oleh getaran pelan ponselnya di atas meja kecil. Ia menatap layar dengan mata setengah terbuka. Satu pesan masuk. Nomor itu tak tersimpan, tapi ia tahu betul siapa pemiliknya. Ia duduk perlahan, selimut melorot dari bahunya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Assalamualaikum, Alia. Ayah minta kamu datang hari ini. Pukul 10. Istana." Alia memejamkan mata. Tangannya menggenggam ponsel erat. Sudah lama pesan seperti ini tak datang. Sudah lama ia menjaga jarak. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Waalaikumsalam." "Iya," balasnya singkat. Ia menatap langit-langit kamar. Ada rasa takut, ada rindu, dan ada perasaan bersalah yang selalu datang bersamaan dengan dua itu. Alia bangun, melipat selimut, lalu melirik ke arah Raka yang masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang, tidak tahu apa-apa. Di dapur, Alia menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi, telur, teh hangat. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya melayang jauh. Setiap bunyi piring seperti memanggil kesadarannya kembali. Raka keluar kamar sambil menguap. "Kamu bangun cepat." "Iya," jawab Alia. Raka duduk, mulai makan. "Aku ada rapat penting hari ini. Pulang malam." Alia mengangguk. "Aku juga mau keluar." Raka menoleh. "Kemana?" Alia ragu sejenak. "Ada urusan." "Jangan lama-lama," kata Raka, lalu kembali makan. Alia menahan senyum pahit. Ia ingin berkata lebih, tapi tidak.
Ia sudah terlalu sering berharap percakapan berubah menjadi perhatian. Setelah Raka berangkat, Alia bersiap. Ia memilih pakaian sederhana, blus putih dan rok panjang. Rambutnya diikat rapi. Tidak ada perhiasan mencolok. Ia menatap dirinya di cermin. Perempuan yang terlihat biasa saja. Seperti yang selalu ia inginkan. Perjalanan ke istana terasa sunyi. Di dalam taksi, Alia menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi jalanan yang lebih rapi, lebih tertata. Penjagaan mulai terlihat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Gerbang istana terbuka. Alia turun, langkahnya pelan. Udara terasa berbeda. Tenang, berat. Seorang petugas menghampiri. "Selamat pagi, Mbak Alia," katanya sopan. Alia mengangguk. "Pagi." Namanya disebut. Selalu begitu di tempat ini. Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan luas. Cahaya matahari masuk dari jendela tinggi. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakanginya. Rambutnya memutih di beberapa bagian, bahunya tegap. "Ayah," panggil Alia pelan. Pria itu berbalik. Wajahnya melunak seketika. Ia melangkah cepat, memeluk Alia erat. Alia terdiam sejenak, lalu membalas pelukan itu. Dadanya menghangat. "Kamu kelihatan kurus," kata pria itu sambil menatap wajah Alia. "Kamu baik-baik saja?" Alia tersenyum. "Baik, Yah." Presiden menatap mata putrinya lama, seolah membaca sesuatu di sana. "Kamu yakin?" Alia mengangguk. "Iya." Ia duduk berhadapan dengan ayahnya. Teh disajikan. Hening menyelimuti mereka beberapa saat. "Ayah dapat undangan acara perusahaan tempat suamimu bekerja," kata presiden akhirnya. "Minggu ini." Alia terkejut. "Ayah tahu." "Ayah tahu lebih banyak dari yang kamu kira," jawabnya tenang. Alia menunduk. "Aku nggak mau ayah ikut campur." Presiden menghela napas. "Ayah menghormati pilihanmu. Tapi ayah ingin kamu datang ke acara itu. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai anak ayah." Alia mengangkat wajahnya. "Ayah, kamu tidak perlu bersembunyi selamanya," lanjut presiden. "Dan ayah ingin melihat sendiri bagaimana kamu diperlakukan." Alia terdiam. Tangannya gemetar. Ia memikirkan Raka. Rumah kontrakan. Kehidupan yang ia bangun dengan diam-diam. "Aku pikirkan dulu," katanya pelan. Presiden mengangguk. "Apapun keputusanmu, ayah ada." Alia berdiri untuk pamit. Sebelum pergi, presiden menggenggam tangannya. "Jangan lupa," katanya lembut. "Kamu berharga, Alia. Bahkan saat tak ada yang menyebut namamu." Perjalanan pulang terasa lebih berat. Di depan rumah, Alia berhenti sejenak. Ia menatap pintu, lalu ponselnya. Ada satu undangan. Ada satu pilihan. Dan ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan kembali seperti sebelumnya. Karena sebuah acara yang awalnya terlihat biasa akan menjadi titik balik yang membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Hari acara itu datang lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Pagi masih muda ketika ia berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang cerah tanpa awan. Udara terasa tenang, terlalu tenang, seperti sebelum badai. Di luar, suara burung bersahutan, kontras dengan detak jantung Alia yang tak mau melambat. Ia menatap dirinya di cermin. Gaun yang ia kenakan tetap sederhana, warna biru tua, potongannya rapi. Tidak mencolok, tidak berusaha menarik perhatian. Rambutnya disanggul rendah. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan gelombang yang berdesakan. Raka keluar kamar sambil merapikan jasnya. "Kita berangkat sekarang," katanya singkat. Alia mengangguk. "Iya." Di dalam mobil, suasana hening. Jalanan pagi lengang. Raka menyetir dengan fokus, sesekali mengecek ponsel yang tergeletak di konsol tengah. "Acara ini penting," kata Raka tiba-tiba. "Banyak pejabat." Alia menatap ke depan. "Iya. Aku tahu." Raka melirik sekilas. "Kamu jangan canggung. Senyum saja." Alia tersenyum kecil. "Aku selalu begitu." Mobil berhenti di area parkir yang luas. Gedung itu lebih besar dari acara sebelumnya. Penjagaan lebih ketat. Alia turun perlahan, merasakan udara yang berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, seperti firasat yang tak bisa ia jelaskan. Begitu masuk ke aula,
suasana ramai langsung menyambut. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan cahaya kemana-mana. Orang-orang bersetelan rapi bergerak dengan percaya diri. Nama-nama disebut. Jabatan-jabatan dibisikkan. Raka segera disambut rekan-rekannya. Raka! Akhirnya! Ia tertawa. Iya, ini acaranya besar sekali. Alia berdiri di sampingnya. Seperti biasa, beberapa langkah di belakang. Oh, ini istrinya? Tanya seorang pria paruh-baya. Raka mengangguk. Iya. Alia tersenyum. Saya Alia. Pria itu mengangguk singkat. Silakan menikmati acara. Raka sudah beralih ke pembicaraan lain. Alia menarik napas. Ia melangkah ke sisi ruangan, berdiri dekat pilar besar. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh aula. Tiba-tiba, suasana berubah. Musik berhenti. Percakapan mereda. Beberapa orang berdiri lebih tegak. Kepala-kepala menoleh ke arah pintu utama. Presiden datang, bisik seseorang. Alia memejamkan mata sebentar. Dadanya berdebar keras. Ia membuka mata perlahan. Pintu besar terbuka. Presiden melangkah masuk, didampingi beberapa pejabat. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun hangat. Aula seketika dipenuhi tepuk tangan. Raka ikut bertepuk tangan. Matanya berbinar. Wah, ini di luar dugaan. Alia melangkah maju satu langkah. Lalu berhenti. Presiden menyapa beberapa orang, berjabat tangan, tersenyum. Hingga langkahnya terhenti. Tepat di depan Alia. Waktu seakan melambat. Alia, kata Presiden dengan suara yang hanya cukup terdengar bagi mereka berdua. Alia menunduk hormat. Ayah. Presiden tersenyum, lalu membuka tangannya. Alia melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu hangat, penuh, tidak dibuat-buat. Beberapa orang terdiam. Bisik-bisik mulai terdengar. Kamera ponsel terangkat. Raka membeku di tempatnya. Putri saya, kata Presiden dengan suara jelas, memecah keheningan. Alia berdiri di samping ayahnya. Wajahnya tenang. Matanya berkaca-kaca. Raka melangkah mendekat dengan ragu. Maaf, Bapak mengenal istri saya. Presiden menoleh. Tatapannya tenang tapi dalam. Saya ayahnya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Raka terdiam. Wajahnya pucat. Ayah, maksud Bapak. Presiden, bisik seseorang di belakang mereka. Raka menoleh ke sekeliling. Orang-orang menatapnya. Beberapa dengan terkejut. Beberapa dengan ekspresi yang sulit dibaca. Alia menatap Raka. Untuk pertama kalinya, ia melihat kebingungan, keterkejutan, dan penyesalan bercampur di wajah suaminya. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Suara Raka bergetar. Alia menjawab pelan. Kamu nggak pernah tanya. Presiden meletakkan tangan di bahu Alia. Mari duduk. Mereka berjalan ke meja utama. Raka mengikuti dengan langkah berat. Sepanjang jalan, bisik-bisik mengiringi. Nama Alia disebut. Dengan hormat. Raka duduk kaku. Tangannya dingin. Alia duduk tegak, punggungnya lurus. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya bergemuruh. Presiden berbicara singkat di podium. Tentang kerjasama. Tentang integritas. Tentang keluarga. Kita sering lupa, katanya, bahwa orang terdekatlah yang paling sering kita abaikan. Alia menunduk. Raka menatap meja. Saat acara berakhir, Raka menahan Alia. Kita bicara. Alia menatapnya. Tatapan itu berbeda. Tidak lagi mencari pengakuan. Tidak lagi berharap. Kita akan bicara, katanya pelan. Tapi tidak sekarang. Ia melangkah menjauh, mengikuti ayahnya keluar aula. Raka berdiri terpaku, dikelilingi orang-orang yang kini memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Di luar gedung, angin sore bertiup lembut. Alia menarik napas panjang. Ada lega, ada takut, ada keberanian yang baru ia kenal. Dan ia tahu, pertemuan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari runtuhnya kehidupan yang selama ini ia pertahankan sendirian. Karena setelah kebenaran terungkap, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung acara. Alia duduk di kursi belakang, di samping ayahnya. Jendela sedikit terbuka, angin sore menyentuh wajahnya, membawa bau aspal dan dedaunan basah.
Tangannya terlipat di pangkuan. Tenang di luar, bergemuruh di dalam. Alia, suara ayahnya lembut, hampir berbisik. Kamu kuat. Alia tersenyum tipis. Aku belajar, Yah. Ayahnya menoleh, menatap wajah putrinya lama, seolah ingin memastikan setiap luka yang tak pernah ia ceritakan. Tapi ia memilih diam. Mobil berhenti. Pintu dibuka. Alia turun, berdiri sejenak di depan gerbang rumah kontrakan yang selama ini ia sebut rumah. Ayahnya menggenggam tangannya. Kalau kamu mau pulang ke istana, aku mau selesaikan dulu, potong Alia pelan. Sendiri. Ayahnya mengangguk. Ayah tunggu kabarmu. Mobil pergi. Alia berdiri sendirian. Senja turun perlahan. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Di dalam, Raka duduk di sofa. Jasnya tergeletak sembarangan. Dasi sudah dilepas. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya merah. Begitu melihat Alia, ia langsung berdiri. Alia, panggilnya cepat. Kita harus bicara. Alia menutup pintu perlahan. Aku tahu. Raka mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh, lalu ragu dan menjatuhkannya kembali. Kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Alia meletakkan tas di meja. Gerakannya tenang. Karena aku menikah sama kamu, bukan sama jabatan ayahku. Raka mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu. Kalau aku tahu. Kamu akan apa? Potong Alia, menatap langsung ke matanya. Lebih sopan? Lebih perhatian? Lebih sering menyebut namaku? Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Aku salah. Iya, jawab Alia singkat. Satu kata, tapi penuh. Raka menghela napas panjang. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku berubah. Aku janji. Alia tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kamu berubah karena aku, atau karena ayahku? Pertanyaan itu membuat Raka tersentak. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya gemetar. Alia, aku mencintaimu, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Alia mengangguk pelan. Kapan terakhir kali kamu menyebut namaku? Raka terdiam. Sunyi menyusup di antara mereka. Dari luar, suara motor lewat, anak-anak tertawa, hidup berjalan seperti biasa. Aku capek menunggu, lanjut Alia. Capek berharap kamu melihat aku sebagai manusia, bukan pelengkap. Raka melangkah mendekat lagi. Kasih aku waktu. Aku bisa belajar. Alia menatapnya lama. Wajah yang dulu ia cintai. Wajah yang dulu ia tunggu setiap malam. Ada penyesalan di sana. Nyata. Tapi juga terlambat. Aku juga belajar, katanya pelan. Belajar bahwa cinta nggak seharusnya membuat seseorang mengecil. Raka menunduk. Bahunya jatuh. Kamu mau pergi? Alia tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari. Mengeluarkan tas kecil. Ia melipat beberapa pakaian. Gerakannya rapi. Terukur. Raka berdiri di ambang pintu. Kamu nggak bisa tinggal dulu? Kita bicarakan baik-baik. Alia berhenti. Menoleh. Kita sudah terlalu lama tidak bicara, Mas. Ia menutup tas. Mengangkatnya. Melangkah ke ruang tamu. Raka mengikuti. Aku mohon. Alia berhenti di depan pintu. Tangannya memegang gagang. Ia menoleh sekali lagi. Aku nggak pergi karena ayahku presiden, katanya tenang. Aku pergi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Pintu terbuka. Alia melangkah keluar. Raka berdiri terpaku. Tidak mengejar. Tidak bersuara. Di luar, malam turun. Lampu jalan menyala satu persatu. Alia berjalan menjauh. Langkahnya mantap meski dadanya sesak. Ia tidak menoleh. Di dalam rumah, Raka terduduk perlahan. Kepalanya tertunduk. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Dan di kejauhan, Alia menatap jalan yang gelap, bertanya dalam diam apakah keberanian yang baru ia miliki cukup kuat untuk membawanya menghadapi hari esok, hari di mana keputusan hari ini akan mulai menuntut konsekuensinya. Malam itu Alia duduk di teras kecil rumah kontrakan, lampu kuning menggantung redup di atas kepalanya. Udara dingin menyentuh kulit,
membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Jalanan sudah sepi. Hanya sesekali suara motor melintas, lalu menghilang di kejauhan. Alia memeluk lututnya, menatap kosong ke depan, seperti sedang menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Pintu terbuka pelan. Raka keluar, berdiri di ambang pintu. Ia tidak langsung mendekat, seperti takut langkahnya akan merusak sesuatu yang rapuh. "Kamu belum tidur," katanya. Alia tidak menoleh. "Belum." Raka menghela napas. Ia duduk di kursi plastik seberang Alia. Jarak mereka tidak jauh, tapi terasa lebih lebar dari sebelumnya. Lampu teras memantulkan bayangan wajah Raka yang terlihat lelah, kusut, dan penuh pikiran. "Aku nggak nyangka," ucap Raka akhirnya. "Semuanya hari ini, aku masih nggak percaya." Alia menutup mata sebentar. "Aku juga nggak pernah nyangka akan sampai di titik ini." Raka menunduk. Jarinya saling mengait gelisah. "Kamu pasti benci aku." Alia membuka mata, menatap lurus ke depan. "Aku capek, Mas. Benci itu butuh tenaga." Raka menelan ludah. "Kenapa kamu tahan semua sendiri? Kenapa kamu nggak pernah ngomong?" Alia tertawa kecil. Suaranya hambar. "Aku sering ngomong. Kamu yang nggak pernah benar-benar dengar." Raka mendongak. "Itu nggak adil." Alia akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Yang nggak adil itu, aku duduk sendirian di acara-acara kamu. Yang nggak adil itu, namaku nggak pernah kamu sebut. Yang nggak adil itu, aku pulang ke rumah yang sepi padahal aku menikah." Raka terdiam. Bahunya turun. "Aku kira kamu baik-baik saja." "Karena aku selalu bilang aku baik-baik saja," jawab Alia. "Karena aku takut, kalau aku jujur, aku malah dianggap merepotkan." Angin berembus pelan. Daun kering bergeser di aspal. Raka mengusap wajahnya, napasnya berat. "Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu," katanya lirih. "Aku tahu," jawab Alia. "Itu yang paling menyakitkan." Raka menatap Alia lama. Matanya berkaca-kaca. "Aku salah. Aku egois. Aku terlalu sibuk dengan dunia aku sendiri." Alia mengangguk. "Dan aku terlalu sibuk menyesuaikan diri supaya tetap muat di dunia itu." Hening menyelimuti mereka. Suara jam dari dalam rumah terdengar samar. Detiknya terasa keras. "Aku nggak peduli kamu anak siapa," kata Raka cepat, seolah takut terlambat. "Aku cinta kamu. Aku mau mulai dari awal." Alia tersenyum kecil. "Mas, masalahnya bukan soal siapa ayahku." "Lalu apa?" Suara Raka meninggi. Nyaris putus asa. Alia menarik napas dalam. Tangannya mengepal di atas lutut. "Masalahnya, aku menghilang pelan-pelan di pernikahan ini. Dan kamu bahkan gak sadar." Raka berdiri mendadak. "Aku sadar sekarang." Alia ikut berdiri. Mereka berhadapan. Jarak mereka hanya 1 langkah. Alia bisa melihat mata Raka yang merah, garis lelah di wajahnya, penyesalan yang nyata. "Sekarang," kata Alia pelan. Setelah semuanya terbuka. Raka terdiam. Bibirnya bergetar. "Kasih aku kesempatan." Alia memejamkan mata sejenak. Saat membukanya, ada kilat kesedihan yang cepat ia sembunyikan. "Aku butuh kejujuran, Mas," katanya. "Bukan janji." Raka mengangguk cepat. "Tanya apa saja." Alia menatapnya lurus. "Kalau hari ini aku bukan anak presiden, kamu akan tetap bicara seperti ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Raka membuka mulut, lalu terdiam. Jawaban yang tak kunjung keluar itu sudah cukup bagi Alia. Ia melangkah mundur 1 langkah. "Aku mau pergi sebentar." Raka terkejut. "Kemana?" "Aku perlu ruang," jawab Alia. "Untuk mikir, untuk bernapas." Raka mencoba mendekat, tapi Alia mengangkat tangan. "Tolong, jangan sekarang." Alia masuk ke dalam rumah, mengambil tas kecil. Raka berdiri di ruang tamu, tak bergerak. Alia berhenti di depan pintu, menoleh sebentar. "Aku nggak tahu keputusan apa yang akan aku ambil," katanya jujur. "Tapi aku janji, kali ini aku jujur sama diriku sendiri." Ia melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan. Raka berdiri sendirian, menatap pintu itu lama, seolah berharap Alia akan kembali membukanya. Di luar, Alia melangkah ke jalan yang sunyi.
Lampu-lampu jalan memantulkan bayangannya yang panjang di aspal. Ponselnya bergetar di tangannya. Satu pesan masuk. Dari ayahnya. Alia berhenti melangkah, menatap layar, dadanya berdebar. Karena ia tahu pesan itu akan membawanya pada keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Pagi di istana terasa berbeda dari pagi-pagi yang pernah Alia kenal. Tidak ada suara tetangga menyapu halaman, tidak ada derit pintu kontrakan, tidak ada langkah kaki yang terburu-buru. Yang ada hanya desir angin di antara pepohonan tinggi dan suara burung yang bersahutan lembut. Alia berdiri di depan jendela besar kamar tamu, memeluk secangkir teh yang uapnya perlahan naik, lalu menghilang. Ia tidak benar-benar minum. Teh itu hanya alasan agar tangannya tidak gemetar. Ponselnya tergeletak di meja kecil. Layar gelap. Tapi bayangan Raka, suara Raka, tatapan Raka semalam, terus muncul seperti gema yang tidak mau berhenti. Alia. Suara itu datang dari belakang. Tenang. Dalam. Alia menoleh. Ayahnya berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada jas. Tidak ada atribut. Hanya seorang ayah yang menatap anaknya dengan penuh perhatian. "Kamu sudah bangun lama?" tanyanya. Alia mengangguk. "Aku nggak bisa tidur lagi, Yah." Ayahnya masuk, menutup pintu pelan. Ia duduk di kursi seberang Alia, memperhatikan wajah putrinya yang terlihat lelah meski berusaha tampak tenang. "Kamu mau cerita?" tanyanya pelan. Alia menatap teh di tangannya. Permukaannya bergetar halus. "Aku capek," katanya jujur. "Capek pura-pura kuat." Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia memberi Alia waktu. Ruangan itu sunyi, tapi tidak menekan. Sunyi yang mengizinkan seseorang berkata jujur. "Ayah tahu kamu menyembunyikan banyak hal," kata ayahnya akhirnya. "Bukan karena ayah tidak peduli, tapi karena ayah menunggu kamu siap." Alia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Yah. Kalau aku ngomong dari dulu, semua orang akan lihat aku bukan sebagai Alia, tapi sebagai anak presiden." Ayahnya mengangguk pelan. "Dan sekarang?" Alia menghela napas panjang. "Sekarang aku sadar, aku sudah terlalu lama berusaha mengecil supaya dicintai." Ayahnya bersandar, menatap langit di luar jendela. Pernikahan seharusnya membuat seseorang bertumbuh, bukan menghilang. Kalimat itu menusuk, tapi juga menguatkan. "Aku sudah bicara sama Raka," lanjut Alia. "Dia menyesal. Dia minta kesempatan." Ayahnya menoleh kembali. "Dan hatimu?" Alia terdiam. Jarinya mencengkeram cangkir lebih erat. "Hatiku lelah." Ayahnya mengangguk. "Lelah bukan tanda lemah. Itu tanda kamu sudah terlalu lama menahan beban." Alia menelan ludah. Kalimat yang sejak semalam berputar-putar di kepalanya akhirnya keluar. "Ayah, aku mau cerai." Udara di ruangan itu seolah berhenti bergerak. Ayahnya tidak terkejut, tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang. "Kamu yakin?" tanyanya. Suaranya tetap tenang. Alia mengangguk. "Aku nggak mau hidup menunggu diperlakukan dengan layak. Aku mau menyelamatkan diriku sendiri." Ayahnya berdiri, berjalan mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Alia. Hangat, tegas, menenangkan. "Ayah mendukung keputusanmu," katanya. "Bukan karena ayah tidak suka suamimu, tapi karena ayah mencintai kamu." Air mata Alia akhirnya jatuh. Bukan isakan keras. Hanya air mata yang mengalir pelan, membawa pergi beban yang selama ini ia simpan. Beberapa jam kemudian, Alia duduk sendirian di ruang kecil istana, menatap selembar kertas kosong. Tangannya memegang pulpen. Ujungnya menyentuh kertas, lalu terangkat lagi. Ia teringat hari pertama menikah. Tatapan Raka. Janji-janji sederhana. Ia teringat dirinya yang selalu berkata tidak apa-apa. Selalu mengalah. Selalu diam. Ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar. Alia menatapnya lama. Napasnya tertahan. Ia tahu, setelah panggilan ini, tidak akan ada jalan kembali ke hidup lama. Entah kemana arah percakapan itu akan membawanya. Ia mengangkat telepon. "Halo," katanya pelan. "Alia," suara Raka terdengar serak. "Kamu di mana?" Alia memejamkan mata sejenak. "Di tempat yang akhirnya bikin aku bisa bernapas." Raka terdiam di seberang sana. "Aku ke sana. Kita bicara langsung." Alia membuka mata.
Tatapannya mantap. Iya, katanya. Kita bicara. Dan kali ini, semuanya akan selesai. Ia mematikan telepon. Tangannya sedikit gemetar, tapi langkahnya saat berdiri terasa lebih ringan. Di luar ruangan, langkah kaki mulai terdengar mendekat. Alia menatap pintu. Ia tahu, di balik pintu itu, sebuah pertemuan terakhir sedang menunggunya. Pertemuan yang akan menentukan apakah perpisahan ini akan menjadi luka, atau justru awal dari kebebasan yang selama ini ia cari. Langit sore menggantung kelabu di atas istana. Awan bergerak pelan, seolah menunda hujan yang sejak pagi terasa menggantung di udara. Alia berdiri di ruang tamu utama, jendela-jendela tinggi terbuka sedikit, membiarkan angin masuk membawa aroma tanah basah. Tangannya saling menggenggam di depan perut. Tenang di luar, tapi dadanya bergemuruh. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sepatu kulit menyentuh lantai marmer dengan suara yang terlalu jelas. Alia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Raka berhenti beberapa meter di depannya. Alia, suaranya rendah, penuh kehati-hatian. Alia menoleh perlahan. Wajah Raka terlihat berbeda. Tidak ada kesombongan. Tidak ada nada tinggi. Hanya mata lelah dan bahu yang sedikit merunduk. Seolah beban itu akhirnya menekan tubuhnya juga. Kamu kelihatan beda, kata Raka, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu runtuh sebelum benar-benar terbentuk. Alia tidak membalas senyum. Aku akhirnya jujur sama diriku sendiri. Hening menyela. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa panjang. Aku salah, ucap Raka akhirnya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, lalu berhenti. Aku terlalu sibuk merasa paling benar. Aku pikir kamu akan selalu ada, mau diapain juga. Alia menatapnya lurus. Tidak ada amarah di sana. Hanya kelelahan yang sudah melewati batas. Aku bukan barang titipan, Raka, katanya pelan. Aku istri kamu. Atau setidaknya, aku pernah jadi istri kamu. Raka menelan ludah. Aku baru sadar nilaimu setelah kehilangan. Itu masalahnya, jawab Alia cepat. Kenapa harus menunggu kehilangan untuk menghargai? Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Aku mau berubah. Sumpah, aku siap apapun. Alia menggeleng perlahan. Perubahan yang lahir dari ketakutan kehilangan bukan perubahan. Itu panik. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Jadi, ini benar-benar akhir. Alia menarik napas panjang. Udara masuk, memenuhi dadanya, lalu keluar dengan lega. Iya. Satu kata. Pendek. Tegas. Langkah kaki lain terdengar mendekat. Ayah Alia berdiri di pintu, tidak ikut campur, hanya mengamati. Kehadirannya tidak mengancam, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa Alia tidak lagi sendirian. Raka melirik ke arah presiden, lalu kembali menatap Alia. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu kamu akan sekuat ini. Alia tersenyum kecil. Aku juga baru tahu. Ia menyerahkan map coklat yang sejak tadi ada di tangannya. Ini surat cerai. Semua sudah aku siapkan. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menatap map itu lama, seolah berharap isinya berubah sendiri. Aku menyesal, katanya lirih. Alia mengangguk. Aku tahu, tapi penyesalan gak selalu datang tepat waktu. Hujan akhirnya turun. Rintiknya terdengar jelas di atap, perlahan lalu semakin deras. Raka berdiri mematung, sementara Alia melangkah mundur satu langkah, memberi jarak yang jelas. Jarak yang dulu tidak pernah ia berani buat. Aku harap kamu benar-benar berubah, kata Alia. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Raka mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Ia berbalik, melangkah pergi, setiap langkahnya berat, seolah membawa sisa-sisa kehidupan yang gagal ia jaga. Pintu tertutup. Alia berdiri diam beberapa detik, lalu bahunya turun. Nafasnya terlepas. Ayahnya mendekat. Kamu baik-baik saja? Tanya ayahnya. Alia menatap hujan di luar jendela. Belum sepenuhnya, tapi aku akan baik-baik saja. Ayahnya tersenyum bangga. Di luar, hujan membasuh halaman istana, membersihkan debu, menyisakan udara segar. Alia melangkah mendekati jendela. Di pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri. Bukan lagi perempuan yang mengecil demi dicintai, tapi seseorang yang berdiri utuh. Ia tahu,
luka ini akan butuh waktu untuk sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada hari esok. Karena kehilangan ini justru menyelamatkan dirinya. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa mencintai tidak pernah berarti merendahkan diri. Dan bertahan bukan selalu tentang seberapa kuat kita menahan luka. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Tuliskan juga pesan atau pelajaran yang kamu dapatkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatianmu. Semoga harimu selalu diberkahi. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.